Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indarti, NPM 19510100048 dari Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video kali ini saya akan membuat video tentang wawancara sebagai tugas dari mata kuliah pengembangan ekonomi publik sosial Islam, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Heri. Dalam video ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber saya, yaitu Ibu Alicia sebagai Ketua PKK sekaligus guru mengaji di Desa Tanjung Baru. Sebelumnya saya nanti akan meminta izin terlebih dahulu kepada beliau. Simak videonya ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabarnya sekeluarga? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, semoga keluarga Ibu selalu diberi kesehatan dan rezeki yang cukup ya Bu. Iya, alhamdulillah. Ibu, tujuan saya kesini ingin bersilaturahmi sekaligus ingin meminta izin kepada Ibu untuk mewawancarai Ibu sebagai tugas kuliah dari mata kuliah pengembangan ekonomi sosial dan publik Islam. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancara? Ya, insya Allah saya bisa membantu ya, semoga saya untuk bisa memberikan keterangan ya. Terima kasih Bu. Baiklah Ibu, langsung saja Ibu. Saya nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Iya. Langsung saja Ibu ya. Iya. Sebentar Bu ya. Di sini saya sudah bersama Ibu Alicia Mastriani sebagai narasumber dari materi pengembangan ekonomi sosial publik Islam. Selanjutnya saya akan langsung mewawancarainya. Ibu langsung saja Ibu ya. Iya. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Ibu bagaimana kondisi perekonomian sosial di Desa Tanjung Baru ini Bu? Untuk perekonomian di Desa Tanjung Baru ini, dia sebagian besar secara umum mayoritas sebagai pedagang ya. Selain memang ada salah satu dua sebagai PNS dan juga wira swasta, secara umum ya sebagai pedagang gitu. Apakah perekonomian sudah menurut Ibu di lingkungan ini berjalan dengan baik itu warganya? Secara umum, alhamdulillah sudah secara umum berjalan dengan baik. Cuma di sini banyak sekali memang saya lihat ada beberapa ibu-ibu yang memang bisa dibilang untuk kehidupannya kurang untuk secara ekonomi, maksudnya di sini kesetaraan untuk hal kesejahteraan dalam hal pendidikan. Mungkin di sini banyak kendala dalam hal anak itu untuk masuk di awal sekolah seperti apa. Paling tidak si orang tua kan perlu mempersiapkan itu tadi, baik itu biaya maupun secara mental sekolah mana yang tepat. Apalagi ini kan sudah memasuki era anak-anak masih sekolah ya begitu. Jadi banyaklah orang tua untuk bisa mempersiapkan si anak gitu. Bagaimana sebaiknya dia masuk di sekolah di mana dan juga untuk menerima pendidikan yang jauh lebih baik ya dari sebelumnya begitu. Jadi persiapan untuk orang tuanya gitu ya Bu? Iya, secara umum ya seperti itu ya. Selanjutnya, apakah penerapan perekonomian warga di sini sudah menurut Islam gitu Bu? Sudah cukup baik menurut Ibu? Secara umum untuk penerapan di lingkungan RT sini dia sudah ada untuk ini ya, disediakan semacam wadah begitu. Wadah itu dikomandoi atau diketuai oleh RT setempat untuk bisa mengumpulkan dana, dan dana itu dikumpulkan untuk penggalangan dana di acara kurban. Nah, jadi bagaimana caranya RT mengajak masyarakat untuk menabung, mengumpulkan uang. Setelah cukup, nah uang itu dikumpulkan, diberikan kurban dan dibagikan kepada masyarakat sekitar begitu. Berarti sudah cukup baik ya Bu untuk penerapan? Kalau untuk secara umum penerapan dalam hal kurban, alhamdulillah sudah berjalan ya, selama ini sudah berjalan. Hanya kalau untuk penerapan sisi lain misalnya zakat itu secara umum memang belum begitu. Jadi kesadaran masyarakat untuk memberikan zakat baik itu misalnya bernilai sedikit yang bisa dibilang ada semacam sedekah subuh, itu penerapannya memang belum ada. Jadi sosialisasinya itu memang belum begitu. Ibu, apakah perekonomian warga setelah pandemi kemarin atau saat pandemi kemarin menurut Ibu sangat terdampak? Berdampak sekali ya, karena di sini secara umum pedagang mereka merasakan
sembako yang secara umum masyarakat itu butuh. Dengan keadaan pandemi, mereka mencari penghasilan makin sulit, pembeli juga berkurang, secara otomatis penghasilan yang tadinya bisa rata-rata dan di atas rata-rata malah berkurang. Nah begitu. Bagaimana lagi? Harapan Ibu terkait dengan perekonomian di desa ini bagaimana, Bu? Perekonomian di desa ini harapan saya ya secara umum itu kita bisa mandiri ya untuk secara umum untuk ibu-ibu begitu. Tidak hanya untuk tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan di rumah, paling tidak dia bisa untuk secara pribadi mengeksplor diri dia untuk bisa bersosialisasi secara umum untuk kegiatan rutinnya seperti berkumpul di dalam sosialisasi pengajian atau kegiatan-kegiatan yang berbasis zakat yang sedekah zakat itu Jumat berkah itu begitu. Jadi secara umum pemerataannya kalau untuk di sekitar sini belum. Tapi kalau untuk yang di RT yang di sini kan RT 2 ya, Mbak ya. Kalau untuk di RT 1 sampai di RT 1 sampai 3 dan 5 itu penerapannya sepertinya sudah mulai merata begitu. Mungkin harapan saya untuk bisa mengajak ya ibu-ibu untuk bisa begitu berkumpul bersosialisasi dan bekerja sama begitu, menggalang Jangan di rumah aja. jangan di rumah aja. Iya, biar ibu-ibu itu lebih kreatif ya, nggak hanya di bekerjaan di rumah tapi juga di lingkungan begitu. Dan itu tadi kalau untuk masalah harapan saya di sini di lingkungan kami di RT 2 sini ya, warga kami sering mengalami banjir begitu. Jadi ada semacam ya keluhan ya begitu. Karena selama ini banjir itu selalu kami rasakan tapi sepertinya tidak ada tindak lanjut dari pihak baik itu. Maaf, bukan saya menyudutkan salah satu aparat seperti apa. Di sini ada pihak-pihak yang berkompeten ya untuk bisa menyelesaikan masalah itu, tapi sejauh ini belum ada. Jadi kalaupun itu memang bisa mungkin diwakili oleh Mbak Desinya begitu, bagaimana tolong dibantu bagaimana gitu supaya warga sini merasa nyaman ya gitu, untuk selanjutnya. Iya betul. Ibu kan mengajar ngaji di sini ya Bu ya, untuk lansia juga kan. Selain Ibu mengajar, apakah ada pekerjaan lain gitu Bu? Di sini selain mengaji, saya intinya mengaji itu mengajak ibu-ibu ya. Jadi kita judulnya nggak mau pintar sendiri begitu. Jadi mengajak untuk orang lain juga bisa gitu. Karena salah satu penerapan harapan Ibu tadi Bu ya. Iya, karena mengaji itu kan bekal ya, bekal untuk di sana besok, apalagi kita ibu. Ibu itu madrasah pertama bagi anak begitu. Jadi bagaimana anak itu ibu dilihat dari ibunya begitu. Ibunya baik, insya Allah anaknya baik begitu Mbak. Baik Bu, demikianlah wawancaranya udah selesai ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Maaf bila mengganggu waktu Ibu. Enggak apa. Terima kasih diberi kesempatan ini untuk memberikan inspirasi. Baiklah, demikianlah tadi wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Liz. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.